Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Medini Catherine dengan NIM 200512041103 akan menjelaskan routing statik menggunakan Cisco Packet Tracker. Pengertian routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-ciri routing statis adalah yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerja routing statik ada 3 bagian, yaitu yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Keuntungan menggunakan routing statik. Yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang ketiga, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang keempat, routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugian menggunakan routing statik. Yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Berikut adalah simulasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracker.
Kesimpulan, metode static routing merupakan suatu mekanisme routing yang tergantung dengan routing table yang dikonfigurasi secara manual. Di sisi lain, dynamic routing merupakan suatu mekanisme routing di mana pertukaran routing table antar router pada jaringan dilakukan secara dynamic atau berubah-ubah. Dalam skala jaringan yang relatif kecil, yang mungkin masih terdiri dari 2 atau 3 perangkat router saja, pemakaian static router akan menjadi pilihan yang umum dipakai. Static router menggunakan metode static router harus dikonfigurasi secara manual dan di-maintenance secara terpisah karena tidak melakukan pertukaran informasi routing table secara otomatis dengan perangkat router yang lainnya. Metode static routing hanya akan berfungsi secara sempurna jika routing table berisi suatu rute untuk setiap jaringan di dalam suatu internet network, yang mana dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator jaringan. Setiap host pada suatu jaringan harus dikonfigurasi agar mengarah kepada default rute atau default gateway supaya cocok dengan IP address dari interface lokal router. Router akan memeriksa routing table dan menentukan rute yang paling sesuai untuk digunakan dalam meneruskan paket yang dikirim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.